Sahabat, pernahkah kita merasa telah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki seolah belum berpihak? Ketahuilah, di waktu sepertiga malam terakhir, pintu langit terbuka luas. Bangunlah untuk tahajud, dan setelahnya bacalah surat agung ini sebanyak 41 kali. Dengan izin Allah, rezeki akan datang tanpa susah payah, karena siapa yang mengetuk pintunya dengan hati yang tulus, pasti Allah bukakan jalan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, kita hidup di masa yang penuh ujian. Banyak di antara kita yang bekerja keras, namun rezeki terasa sempit. Lapangan kerja berkurang, banyak yang kehilangan penghasilan, dan tidak sedikit yang hampir putus asa menghadapi beratnya kehidupan. Dalam kesulitan itu, sebagian orang mulai menggantungkan harapan kepada selain Allah, berharap pada manusia, jabatan, bahkan hal-hal yang tidak diridhoinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwa rezeki sejati datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu, ketika dunia terasa sempit, jangan berpaling dari Allah, kembalilah kepadanya. Bangun di malam hari, mintalah dengan hati yang ikhlas, sebab di sanalah kunci terbukanya pintu rezeki yang penuh keberkahan. Sahabat, sebelum lanjut, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan dakwah kami di jalan Allah, dan tuliskan hasbunallah wa ni'mal wakil di kolom komentar. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, barang siapa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika menghadapi kesulitan, maka Allah akan mencukupkan segala urusannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Insya Allah, dengan zikir ini Allah mudahkan rezeki kita, lapangkan hati kita, dan jauhkan dari kesempitan hidup.
Jangan lupa subscribe channel ini juga, agar lidah kita terus basah dengan zikir, telinga kita terisi dengan ilmu yang bermanfaat, dan jari-jari kita senantiasa menuliskan pujian kepada Allah di media sosial. Semoga dengan itu hidup kita diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat istiqomah, ada seorang lelaki tua, usianya sudah sepuh, rambutnya memutih, langkahnya pun mulai gontai. Sehari-hari ia berjualan kecil di pinggir jalan, sekedar untuk menyambung hidup. Namun beban hidupnya begitu berat, hutangnya menumpuk, dagangan sering sepi, dan harapan terasa nyaris padam. Ia pernah berkata, "Saya sudah lelah berusaha, tapi seolah pintu rezeki tertutup rapat." Hingga suatu malam, ia mendengar ceramah tentang keutamaan membaca surat agung dalam Al-Quran sebanyak 41 kali setelah tahajud sebelum waktu sahur tiba. Dengan hati yang penuh pasrah, ia mulai mengamalkannya. Malam demi malam, ia bangun dalam sunyi, berwudu dengan air dingin, menunaikan tahajud 2 rakaat, lalu duduk membaca surat itu dengan air mata menetes. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ia terus istiqomah, tidak pernah putus walau lelah dan hasil belum tampak. Namun perlahan perubahan itu datang. Dagangannya mulai laris, hutang demi hutang terbayar, dan usahanya tumbuh menjadi toko yang besar. Kini lelaki tua itu sering diundang untuk berbagi kisahnya di berbagai podcast bisnis dan UMKM di YouTube. Ia tak pernah menyebut dirinya sukses. Ia hanya berkata, "Saya tidak punya apa-apa kecuali keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba yang mengetuk pintunya di sepertiga malam." Subhanallah, bukti nyata bahwa ketika hati bersandar kepada Allah, bahkan dari kesempitan, Dia mampu melapangkan dengan cara yang tak terduga. Saudaraku, dari kisah itu kita belajar bahwa keajaiban datang ketika hati kembali berserah kepada Allah. Dan tahukah Anda, ada satu surat agung dalam Al-Quran yang menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki, diamalkan setelah tahajud sebelum sahur. Mari kita kenali surat mulia ini dan bagaimana amalan ini menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang sering dianjurkan oleh para ulama untuk membuka pintu rezeki tanpa susah payah adalah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap hari. Kiai Haji Muhammad Bakhit, seorang ulama karismatik dari Kalimantan Selatan, menjelaskan bahwa para ulama terdahulu mengatakan dalam bahasa Arab, "Man dawama ala qiraatil Fatihati arba'a wa arba'ina maratan futihallahu bila ta'ab." Siapa yang istiqomah membaca Al-Fatihah 41 kali setiap hari, Allah akan membukakan baginya rezeki, ilmu, kemudahan tanpa susah payah.
Beliau menerangkan, apabila seorang pedagang mengamalkannya, maka Allah akan lapangkan jalan rezekinya. Bila seorang penuntut ilmu yang mengamalkannya, Allah akan mudahkan pemahamannya. Dan bila seorang pegawai membacanya dengan istiqomah, maka Allah akan bukakan jalan karir dan kemuliaannya tanpa kesulitan. Kiai Haji Muhammad Bahid juga menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah disebut Al-Wafiyah, yang artinya penyempurna, karena kandungannya mencakup seluruh makna doa dan pujian kepada Allah. Cara membacanya pun dijelaskan dengan adab yang indah. Pada bacaan pertama diawali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pada bacaan berikutnya cukup diawali dengan Bismillah saja. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhamdulillahirabbil alamin, lalu berhenti di Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Setiap ayat dibaca dengan tenang dan berhenti di akhir ayat. Waktu yang paling utama untuk membaca amalan ini, sebagaimana beliau ajarkan, adalah menjelang sahur di antara jam 2 hingga sebelum azan subuh, yakni waktu yang penuh keberkahan, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perlu kita pahami bersama, amalan membaca Al-Fatihah 41 kali ini tidak secara khusus disebutkan dalam hadis sahih sebagai perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk amalan yang berasal dari pengalaman para ulama salaf, disebut sebagai tajarub sholihah, pengalaman spiritual yang mereka rasakan manfaatnya. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh diamalkan sebagai bentuk zikrullah dan doa. Sebab membaca Al-Fatihah adalah ibadah yang disyariatkan, dan dalam setiap ayatnya terdapat doa dan pujian yang agung kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka membaca Al-Fatihah di luar solat, baik 1 kali, 7 kali, atau 41 kali, tetap bernilai doa dan zikir selama diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata mengejar dunia. Jadi sahabatku, jika engkau ingin mengamalkan bacaan Al-Fatihah 41 kali menjelang sahur, lakukanlah dengan hati yang ikhlas, penuh harap kepada rahmat Allah. Jadikan ia wasilah untuk memohon keberkahan rezeki, ilmu, dan kehidupan yang lapang. Karena sejatinya bukan banyaknya bacaan yang membawa keberkahan, tetapi ketulusan hati dan keyakinan penuh kepada Allah, Sang Pemberi rezeki yang maha luas. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada amalan yang besar di sisi Allah
kecuali yang dilakukan dengan keikhlasan dan istiqomah. Mungkin hari ini kita mulai dengan langkah kecil, membaca Al-Fatihah 41 kali setelah tahajud, memohon rezeki yang halal, keberkahan ilmu, dan kelapangan hidup. Tapi jika dilakukan dengan hati yang yakin, Allah akan menumbuhkan keberkahan yang tidak kita duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan menunggu keadaan sempurna untuk memulai. Mulailah malam ini, walau hanya dengan satu niat, ingin lebih dekat kepada Allah. Jadikan waktu sepertiga malam terakhir sebagai tempat berkeluh kesah hanya kepadanya. Karena ketika semua pintu dunia tertutup, pintu langit justru terbuka paling lebar. Semoga dengan istiqomah membaca surah Al-Fatihah, Allah bukakan pintu-pintu rezeki, kemudahan dan keberkahan hidup kita semua, tanpa susah payah dan dengan penuh rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.